وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهر، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال: tetapi orang-orang yang kafir dan munafik dan orang-orang yang membuat dosa dan maksiat, bila mereka berhenti melawan diri mereka sendiri dan keinginan terhadap dunia ini, dan mereka mengikut iblis dan syaitan, dan bercampur gaul pula dengan berbagai-bagai kekufuran dan syirik, dan bergelimang dengan noda dan dosa, sehingga sampai bercerai nyawa dengan badan, dengan tidak masuk Islam dan bertaubat, maka Allah akan memasuki mereka ke dalam neraka yang penuh azab seksa. Seperti firman Tuhan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Ayat 24 surah 2. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Allah jadikan neraka itu tempat kembali mereka itu, dan di situ kulit dan tulang dan daging mereka akan dibakar hangus oleh api neraka. Kemudian mereka diberi semula kulit dan daging yang baru yang akan dibakar lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim naran kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab innallaha kana azizan hakima. Ayat 56 surah 4. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa taala berbuat demikian kerana mereka telah bersatu dengan diri mereka sendiri dan keinginan mereka terhadap dunia. Dalam perkara membuat dosa, oleh itu sentiasalah kulit dan daging mereka itu hangus terbakar, dan kemudian diganti dengan yang baru. Setelah itu dibakar lagi dan diganti pula dengan yang baru. Demikianlah dengan tidak putus-putusnya. Sentiasalah mereka berada dalam azab seksa yang pedih. Sebaliknya, penghuni-penghuni syurga itu menikmati kurniaan Allah yang sentiasa baru dan diganti dengan yang baru lagi, dengan tambah bertambah, dengan tidak putus-putus. Dan dengan itu pula mereka bertambah syukur dengan kurniaan Allah itu. Inilah balasan yang mereka dapat hasil dari perjuangan yang tidak henti-henti di dunia dulu, melawan kehendak dan keinginan hawa nafsu angkara murka mereka, agar bersesuaian dengan kehendak Allah. Inilah apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang maksudnya dunia ini ialah ladang untuk akhirat. Kemudian kata musannif syarahan yang ke-68. Okey, kita sambung sikit lagi
pengajian kita merujuk kepada syarahan ke-67. Banyak nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran yang dapat kita kutip daripada syarahan yang sedang kita bincangkan. Walaupun sifatnya adalah pencerahan, sifatnya adalah penjelasan kepada syarahan-syarahan sebelumnya, iaitu syarahan-syarahan pada bahagian dasar dan bahagian daras, ya. Dan kita harapkan mudah-mudahan dengan pencerahan-pencerahan ini kita mendapat tambahan maklumat dan pengetahuan, yang akan insya-Allah dengan izin Allah SWT menjadi ilmu kepada kita, ya. Nah, kemarin perbincangan kita pun sekitar hal bagaimana kita sepatutnya jadi. Nah, itu kan, yaitu jihad, yang merupakan bahagian daripada proses untuk sempurna hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang istilahnya adalah jihad. Walaupun tafsiran kepada jihad itu banyak, tetapi dalam konteks kerohanian kita terus kita terus mengambil faham daripada hadis Nabi SAW yang telah kita baca, bahawa jihad besar adalah melawan hawa nafsu kita sendiri. Jihad besar adalah membebaskan rohaniah dan jasmaniah kita daripada terpengaruh, terbelenggu dengan hawa nafsu kita sendiri, ataupun keinginan-keinginan kita yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bagian daripada jihad yang dipandang besar berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan itu juga menjadi ilmu kepada kita. Dan malam ini kita sambung lagi kata musannif rahimahullah taala, yang sebagai perbandingan dengan orang yang terus-menerus berjihad, ya, dengan makna leteri, makna Al-Qurannya, makna lafzi Al-Qurannya adalah bersungguh-sungguh mau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita rakamkan bersungguh-sungguh mau kepada Allah taala itu berdasarkan kepada surah An-Nisa ayat berapa? 48, dan surah Al-Kahfi ayat 110. Sebagai gambaran, sebagai dalil, gambaran orang-orang yang mau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan surah Kahfi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, itu surah apa? Al-Ankabut, surah Al-Ankabut. Nah, ayat itu menunjukkan bersungguh-sungguh mau kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu hal yang sangat penting, dan ianya terkait dengan jihad. Nah, itu yang penting, ya. Nah, setelah kita melalui proses itu dengan limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala, nah, implikasi-implikasinya nanti antara lain adalah Allah Subhanahu wa taala akan memimpin kita, ya. Memimpin kita untuk sampai kepada kesempurnaan hubungan dengannya. Nah, itu yang paling penting. Okey. Nah, malam ini kita sambung kata musannif rahimahullah taala. Tetapi orang-orang yang kafir. Nah, kafir di sini bukan Hindu, kafir di sini bukan Buddha, kafir di sini bukan kafir agama, tapi kafir di sini adalah keengkaran. Nah, kafir di sini maknanya engkar. Kafir di sini maknanya apa? Maknanya engkar. Engkar kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Engkar kepada iman. Engkar bukan kepada, engkar terhadap iman yang disyariatkan oleh Allah. Engkar terhadap Islam yang disyariatkan oleh Allah. Engkar terhadap ihsan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kafir bukan kafir agama. Kafir agama itu lain ceritanya. Nah, sekarang kafir di sini adalah kafir
perbuatan, kafir perilaku, tingkah laku, ataupun disebut dengan kafir rohaniyah dan jasmaniyah. Fahamkah? Nah. Tetapi orang-orang yang kafir ai ingkar dan munafik, nah munafik itu zahirnya tidak ingkar, betul kan? Jasmaniyahnya tidak ingkar, tapi rohaniyahnya ingkar. Nah itu munafik. Dan orang-orang yang membuat dosa dan maksiat. Nah ada lagi satu. Istilahnya apa? Orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Fasik. Nah istilahnya fasik. Jadi dhabit saja itu. Tetapi orang-orang yang kafir, ai ingkar dan munafik. Nah mau dhabit apa munafik? Orang yang zahirnya taat, batinnya ingkar, ataupun orang yang jasmaniahnya taat tapi rohaniahnya ingkar. Begitu. Dan orang-orang yang membuat dosa dan maksiat ai fasik, bila mereka berhenti melawan diri mereka sendiri. Artinya mudah saja, orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik dan orang-orang yang fasik, nah mereka nantinya berhenti melawan diri mereka sendiri. Nah mungkin saja berhenti, mungkin saja tidak melawan diri mereka sendiri, gitu kan? Berhenti melawan, atau mungkin saja tidak melawan diri mereka. Nah diri mereka sendiri itu ai hawa nafsu. Ya, diri mereka sendiri itu ai hawa nafsu. Nah di sana orang kafir mengikut hawa nafsu saja, orang munafik mengikut hawa nafsu saja, orang fasik dia pun mengikut hawa nafsu saja. Nah itu maksudnya. Bila mereka tidak berhenti melawan diri mereka sendiri dan keinginan terhadap dunia ini. Nah, tidak berhenti melawan diri sendiri, tidak berhenti melawan hawa nafsu mereka. Nah, akhirnya berkembang keinginan. Keinginan itu berkembang. Keinginan apa? Keinginan terhadap dunia ini. Keinginan terhadap sesuatu yang tidak menghubungkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengikut iblis dan syaitan. Nah, seterusnya mereka mengikut iblis, mengikut syaitan. Dalam kelompok mengikut hawa nafsu berarti mengikut iblis, mengikut syaitan. Siapa itu? Orang-orang mengikut iblis, mengikut syaitan itu siapa? Orang-orang yang kafir, ai ingkar, orang-orang yang munafik, ai jasmaniahnya taat, rohaniahnya ya bercanggah, ai orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat, ai fasik. Nah mereka itu. Dan mereka mengikut iblis dan syaitan dan bercampur gaul pula dengan berbagai-bagai kekufuran dan bercampur gaul. Nah makna bercampur gaul di situ adalah bercampur gaul apa ya? Kompromi, tahu tak? Nah, dan bercampur gaul, ai berkompromi pula dengan berbagai-bagai kekufuran. Nah nantinya berkompromi semua. Yang kufur pun dia terima, ya, semuanya diterima. Yang halal, yang haram, yang hak, yang batil. Nah semua dicampur adukkan dalam diri mereka. Nah itu maksudnya. Jelaskah? Jelaskah kamu orang? Okey. Nah sedangkan kita diajar apa? Al-Quran mengajar kita jangan kompromi kan? Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqq. Jangan kamu mencampur adukkan di antara yang hak dengan yang batil dalam dirimu, dalam hidupmu. Wa taktumul haqq, nescaya terhapus yang hak itu. Kan? Wa antum la ta'lamun, sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah itu di antara dalilnya. Manakala datang orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, orang-orang yang fasik, nah mereka nanti mencampur adukkan saja. Kenapa? Karena mereka tidak berusaha melawan diri mereka sendiri, tidak berusaha menundukkan keinginan-keinginan dunia. Nah mereka mengikut saja iblis dan syaitan. Nah ketika itulah mereka nanti bercampur gaul, berkompromi dengan berbagai-bagai kekufuran, itu kan? Dan syirik. Nah tambahan lagi, bukan setakat berbagai-bagai kekufuran yang
sifatnya mungkin fasik saja, bahkan sampai kepada syirik. Nah, boleh jadi syirik, nah begitu. Dan bergelimang dengan noda dan dosa, sudah barang tentu bergelimang. Bergelimang, apa lagi? Bergelimang, bergelimang. Mana betul ya? Bergelimang kah, bergelumang kah? Bergelumang kan? Nah, bergelumang dengan noda dan dosa. Nah, hidup itu dipenuhi dengan perkara-perkara yang menjadi dosa. Nah itu. Masya Allah. Takut kan? Takut hidup kita ini bergelumang dengan noda dan dosa. Pagi dosa, petang dosa, malam dosa, tidur dosa, makan dosa, kencing dosa, berak dosa, semua dosa. Ya kan? Yang tabi'i menjadi dosa, yang syar'i menjadi dosa, semuanya dosa. Allah, ya Allah. Nah, hidup kita berdosa saja. A'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada hal ini ya. Nah, katanya bergelimang, bergelumang dengan noda dan dosa sehingga sampai bercerai nyawa dengan badan, ai mati. Nah, berdosa terus sampai mati. Allah, ya Allah, na'udzubillah. Allah maghfir lana dzunubana. Sehingga sampai bercerai nyawa dengan badan, ai mati, dengan tidak masuk Islam dan bertaubat. Dengan tidak masuk Islam, bukan masuk Islam di sini. Dengan tidak berislam. Nah, perkataan masuk itu dihazafkan. Dengan tidak berislam. Nah, apa maksudnya berislam? Apa maksudnya berislam? Nah, tidak mengamalkan Islam. Ya. Dengan tidak berislam. Nah, masuk Islam itu istilah kita pakai orang kafir masuk Islam. Itu kan? Nah, di sini bukan cerita orang kafir masuk Islam. Di sini cerita ataupun kita bercakap tentang orang-orang yang engkar, gitu kan? Nah, jadi sampai bercerai nyawa dengan badan ai mati dengan tidak berislam. Nah, boleh pakai istilah itu. Tidak berislam artinya tidak mengamalkan Islam dan bertaubat. Nah, tidak sempat bertaubat. Mati tidak sempat bertaubat. Mati dalam keadaan tidak sempat mengamalkan Islam. Allah menegah kita di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Nah, berarti jangan main-main dengan Allah. Wala tamutunna illa, dan jangan kamu mati. Nah, Allah apa? Warning itu. Wala tamutunna, dan jangan kamu mati illa, melainkan wa antum, kamu sekalian muslimun, berislam. Dengan makna mengamalkan Islam. Nah, kenapa? Mati tetap mati kan? Tapi Allah warning kita di sana. Allah kasih amaran kepada kita. Jangan kamu mati, melainkan kamu dalam keadaan mengamalkan Islam. Kenapa? Kerana mati dalam keadaan tidak mengamalkan Islam, tempatmu adalah azab sengsara. Ya, tempatmu adalah neraka, tempatmu adalah azab sengsara selama-lamanya. Jelaskah? Nah itu. Allah, ya Allah. Banyak kan? Ada orang begitu kan? Mudah-mudahan tidak kita. Jangan kita mati dalam keadaan tidak sempat mengamalkan Islam. Sedangkan mati itu banyak sebabnya. Mati kerana COVID lah. Mati kerana mabuk lah. Mati kerana syok bola. Macam-macam mati. Bayangkanlah, mangkil ya, mati dalam keadaan tidak sempat mengamalkan Islam. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Maka Allah akan memasukkan. Ini penterjemah bukan ahli bahasa. Dia ahli bahasa Arab saja, dia belajar bahasa Arab. Maka Allah akan memasukkan, bukan memasuki, salah ayatnya. Maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka
yang penuh azab seksa. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Allah, ya Allah. Takutnya. Nah, justru itulah kita pesan-pesan saja kepada diri kita masing-masing. Nah, oleh pesan kepada kamu orang semua, manusia kah, jin kah, ya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama-sama kita memperbetulkan diri kita supaya nanti kita jangan seperti ini. Pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya mati dalam keadaan yang kita tidak sempat mengamalkan Islam. Nah, mau mengamalkan Islam atau berislam sekarang, dari sekarang. Ya. Dan kita bertaubat juga dari sekarang. Bukan nanti ada kesalahan baru kita taubat. Bertaubat dari sekarang. Kenapa? Karena lazim saja kita sebagai hamba yang mempunyai kelemahan melakukan kesalahan-kesalahan. Ya. Maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Justru kerana tidak berislam dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Berarti azab sengsara. Yang penuh dengan azab seksa, dan neraka itu penuh dengan azab seksa. Tidak ada kenikmatan di dalam neraka. Ya? Tidak ada kenikmatan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata musannif seperti firman Tuhan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Surah ayat 24 surah 2. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, ayat ini terkait dengan orang-orang yang kafir, nah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka mengatakan bahawa apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah palsu. Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sihir dan sebagainya. Nah, mereka mengatakan bahawa khususnya Al-Quran. Nah, mereka mengatakan apa yang dibacakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mantra-mantra sihir. Sampai begitu sekali. Oleh kerana mereka sendiri takjub, tetapi kerana tidak mempunyai alasan-alasan yang lain, nah mereka mengatakan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Quran itu adalah membaca mantra-mantra sihir. Dan mereka mengatakan mereka juga boleh mendatangkan mantra-mantra sihir. Nah, Allah mengatakan, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, ayat sebelumnya adalah buatlah. Allah menyuruh mereka membuat ayat-ayat seperti mana Allah SWT membuatnya. Dan ternyata mereka tidak mampu membuatnya. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, yakni ayat-ayat Allah SWT yang berupa hukum syariat, yang berupa syariat, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Dan pasti bahawa orang-orang yang ingkar itu tidak dapat membuat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat seperti ayat-ayat Allah yang berupa syariat. Kemudian Allah berpesan, peliharalah, oleh yang demikian peliharalah dirimu, jagalah dirimu dari neraka. Nah, Allah mengancam dengan neraka di situ. Tazkirah kan? Nah, peringatan daripada Allah SWT. Peliharalah, jagalah dirimu dari neraka yang bahan bakar neraka itu terdiri dari manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir, di mana neraka itu adalah untuk membakar orang-orang kafir. Allah, orang-orang kafir di sini, para ulama mengatakan orang-orang kafir di sini orang-orang yang kafir mutlak dan orang-orang yang kafir ingkar yang kita sebutkan tadi. Yang dibakar adalah kafir ingkar, yang menjadi bahan bakar adalah kafir mutlak. Jelaskah? Nah, nanti kita lihat dari sudut tafsiran. Sedikit sebanyak oleh sebut sudah dulu kan? Okey. Allah jadikan neraka itu tempat kembali mereka itu. Allah jadikan neraka ai azab seksa, neraka ai azab seksa, tempat kembali mereka itu
Nah, siapa mereka itu? Mereka itu, isim isyarah di sana faktanya adalah yang kafir, ai engkar, yang nifaq, ai jasmaniyah hanya taat, rohaniyah hanya maksiat, gitu kan? Dan yang fasik, yang mengekalkan dosa dan maksiat. Nah, mereka itu. Allah jadikan neraka itu tempat kembali mereka itu. Mereka itu ai kafir, munafik dan fasik. Dan di situ ai neraka. Dan di situ ai neraka, kulit dan tulang dan daging mereka akan dibakar hangus oleh api neraka. Allah, ya Rabb. Allah maghfir lana dzunubana. Dan di situ ai neraka, kulit dan tulang dan daging mereka akan dibakar hangus oleh api neraka. Kemudian mereka diberi semula kulit. Nah, setelah terbakar hangus, kemudian mereka diberi semula kulit. Nah, diberikan kepada mereka kulit yang baru dan daging yang baru yang akan dibakar lagi, kemudian dibakar lagi. Allah. Nah, bakar hangus sudah. Datang kulit yang baru, tulang yang baru, daging yang baru, bakar lagi, hangus. Datang kulit baru. Nah, berulang-ulang begitu, Pak. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menyebutnya di dalam Al-Qur'an. Berikutnya surah ayat 56 surah 4. Kenapa Allah Subhanahu wa taala azab mereka, bakar mereka, kemudian digantikan dengan kulit yang baru, dibakar lagi, diganti lagi. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir ai engkar kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Kelak kami akan masukkan mereka ke dalam neraka, ai azab seksa. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Nah, kenapa? Tadi kita tanya kan, tadi soalannya kenapa Allah mengazab, membakar kulit-kulit hangus, kemudian digantikan dengan kulit yang lain. Daging hangus digantikan dengan daging yang lain. Tulang hangus digantikan dengan tulang yang lain. Kenapa? Nah, itu jawabannya. Ya. Liyadhuqul azab, itu jawabannya. Liyadhuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Allah. Supaya mereka merasakan azab. Mereka, siapa mereka? Kafir, munafik dan fasik. Kafirin, munafiqin dan fasiqin. Nah, ingat itu. Nah, jangan kita ada di semua itu. Jangan dalam diri kita ada fasiqin, jangan dalam diri kita ada munafiqin, jangan dalam diri kita ada kafirin. Dan nanti kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancamnya, liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, itu hak Allah, Maha Perkasa dia, Maha Bijaksana dia. Itu tidak dipertikaikan lagi dan tidak dimungkiri. Dan tidak dimungkirkan lagi. Nah, kita perlu melihat kita, takut-takut kita yang mempunyai ataupun ada pada diri kita sifat-sifat yang kita sebutkan tadi. Nah, ada pada kita fasiqin, ada pada kita munafiqin, ada pada kita kafirin. La haula wa la quwata illa billah. Nah, apalagi sifat-sifat itu nantinya menyebabkan kita tidak bertaubat kepada Allah, menyebabkan kita engkar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mati.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kita makil ya. Allah Subhanahu wa taala berbuat demikian kerana mereka telah bersatu dengan diri mereka sendiri dan keinginan mereka terhadap dunia. Kenapa Allah menyeksa mereka begitu? Kenapa Allah mengazab mereka begitu? Bagaimana? Dibakar hangus, kemudian digantikan dengan kulit yang baru, dibakar hangus, kemudian digantikan dengan daging yang baru, dibakar hangus, kemudian digantikan dengan tulang yang baru dan dibakar lagi, ya kan? Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala lakukan begitu? Nah, kita cakap sudah tadi dalam ayat Allah sendiri supaya mereka merasakan azab. Nah, sisi lain kenapa mereka sampai begitu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini jawapannya. Allah Subhanahu wa taala berbuat demikian kerana mereka telah bersatu dengan diri mereka sendiri. Mereka telah bersatu. Nah, apa artinya bersatu dengan diri mereka sendiri? Nah, bertuhankan kepada diri mereka sendiri. Ya. Bersatu dengan diri mereka sendiri, ai bertuhan. Nah, bertuhankan dengan diri sendiri. Bukan bertuhankan Allah, bertuhankan kepada diri sendiri. Nah, segala-galanya aku. Lupa dia bahawa kita hanya meminjam daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Lupa dia. Nah, mereka bersatu dengan diri mereka sendiri. Ai bertuhan. Nah, nanti pencerahannya bertuhan dengan diri sendiri. Memuaskan diri sendiri saja hidup. Kan? Contohnya. Dan keinginan mereka. Yang kedua, bersatu dengan keinginan mereka. Keinginan-keinginan yang tidak menghubungkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ikut saja seluruh keinginan-keinginan mereka, walaupun keinginan itu tidak menghubungkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Nah, dan keinginan mereka terhadap dunia. Ya. Keinginan-keinginan terhadap dunia artinya keinginan-keinginan yang tidak menghubungkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikut saja. Ada banyak keinginan, keinginan itu, keinginan ini. Kemarin kita belajar bahawa keinginan tidak pernah habis sampai mati. Nah, keinginan-keinginan itu perlu dimonitor, perlu perlu diselenggarakan supaya keinginan kita itu sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kepuasan kita. Fahamkah? Nah, ada banyak keinginan, ada orang mau jadi artis. Nah, apakah itu sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, jika tidak, jangan. Nah, mangkil, fahamkah itu mangkil? Nah, kau mau jadi artis kan? Jangan bangkil. Tidak sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, aku mau jadi artis nasyid Walid, ya silakan kan? Okey. Aku takut kau jadi artis yang modeling tu kan? Artis model tu kan? Model sambil menyanyi. Ya betul, pakai seluar dalam saja kan? Nah, kita lihat bangkil pakai seluar dalam saja. Model seluar dalam. Sambil menyanyi dia. Nah. Allah ya Allah. Di mana tadi? Allah Subhanahu wa taala berbuat demikian kerana mereka telah bersatu dengan diri mereka sendiri, ai bertuhankan dengan diri sendiri dan bertuhankan dengan keinginan-keinginan mereka terhadap dunia. Dalam perkara membuat dosa khususnya. Nah, keinginan-keinginan bersatu dengan diri sendiri, ai bertuhan kepada diri sendiri dan keinginan-keinginan terhadap dunia itu dalam perkara membuat dosa. Nah, berarti apa? Berarti mengikut hawa nafsu saja, bercanggah dengan syariat Allah, bercanggah dengan iman, bercanggah dengan Islam, bercanggah dengan ihsan. Nah, tidak peduli langsung, membujur lalu melentang patah, buat saja. Allah, ya Allah. Na'udzubillah.
Oleh itu sentiasalah kulit dan daging mereka itu hangus terbakar. Sentiasalah. Oleh itu, oleh kerana begitu perangainya, begitu kejahatannya ketika di dunia, ya, sentiasalah kulit dan daging mereka itu hangus terbakar. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala membakar hangus kulit dan daging mereka serta tulang mereka dan digantikan dengan yang baru, dibakar lagi berulang-ulang supaya mereka merasakan azab. Dan kemudian diganti dengan yang baru. Seperti yang disebut tadi. Setelah itu dibakar lagi dan diganti pula dengan yang baru. Demikianlah dengan tidak putus-putusnya. Allah. Berlaku terus begitu. Tidak putus-putus. Sentiasalah mereka. Sentiasalah ai selamanya lah. Mereka berada dalam azab seksa yang pedih. Sentiasalah ai selamanya lah mereka berada dalam azab seksa yang pedih. Jadi di sana ada yang diampunkan ke? Ada. Setelah habis seksanya, tempoh seksanya, nanti dia akan diangkat dan dimasukkan ke dalam syurga. Dengan syarat dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Yang kita bimbang, bukan kita bimbang syirik saja, ini pun kita bimbang, kan? Kerana kita tidak mampu. Tidak mungkin kita mampu dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Satu percikan api neraka, ini berdasarkan kepada hadis baginda Nabi, ya. Satu percikan api, kan kadang-kadang ada percikannya, tahu kah? Api ada percikannya, tahu? Satu percikan daripada api neraka sekiranya jatuh ke bumi, terbakar sekalian bumi. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Satu percikan saja. Tahu kah? Kau dengar, Jul? Mu'jam Quran kau dengar? Kau dengar Ekal? Kita dengar semua. Satu percikan daripada api neraka sekiranya jatuh ke bumi, terbakar hangus seluruh bumi. Bayangkan bagaimana tubuh kita yang kerdil mau berada di dalamnya. Allah, ya Rabbi, astaghfirullah. Sebaliknya, penghuni-penghuni syurga itu menikmati kurniaan Allah. Di mana? Sebaliknya, penghuni-penghuni syurga menikmati kurniaan Allah. Menikmati berarti nikmat. Berada di dalam nikmat. Kurniaan Allah yang sentiasa baru. Kurniaan Allah yang sentiasa baru. Dan diganti dengan yang baru lagi. Selepas baru-baru, selepas baru-baru, selepas baru-baru. Itu yang disebut dalam hadis baginda Nabi SAW. Ketika sahabat bertanya, wahai Rasulullah, gambarkanlah kepada kami bagaimana yang dikatakan nikmat di dalam syurga itu. Kata Nabi, kau makan satu buah. Kau makan satu buah-buahan syurga. Berdasarkan kepada ayat Al-Quran. Nabi bilang, kau makan satu buah syurga. Selepas kau makan, kau rasa nikmat. Nanti kau makan lagi nikmat. Kau makan lagi nikmat. Berarti tidak habis. Bertambah-tambah nikmatnya. Wallahu a'lam. Walid pun tidak tahu mau cerita macam mana. Musannif juga menyebutnya, kan. Sebaliknya penghuni syurga itu menikmati kurniaan Allah yang sentiasa baru. Maksud sentiasa baru, kau makan tadi bilang si Anjung dalam syurga ada pisang, ya. Makan pisang, kemudian kau makan, nanti kau makan yang lain lagi sedap, kau makan yang lain lagi sedap, lagi sedap, lagi sedap. Sampai tidak habis-habis sedapnya.
Dan diganti dengan yang baru lagi. Bahkan diganti dengan yang baru. Kau makan habis ini, diganti pula yang baru. Kau makan itu, habis, ganti pula yang baru. Kau menikah dengan satu bidadari, habis mungkin dia, dapat lagi satu bidadari yang baru. Masya Allah. Ha? Bidadari. Dengan tambah bertambah katanya. Dengan tambah bertambah. Nah, tambah bertambah itu dengan maksud yang seperti kita sebutkan tadi, tidak putus-putus. Dia pun sini disebutkan dengan tidak putus-putus. Allah, subhanallah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Itu nikmatnya. Dan dengan itu pula, mereka bertambah syukur dengan kurniaan Allah itu. Nah, menjadikan orang-orang yang berada di dalam syurga itu bersyukur-syukur saja dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang mengatakan tidak ada yang disebutkan oleh penghuni syurga melainkan tasbih, tahmid dan takbir. Apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu saja yang disebut oleh penghuni syurga. Inilah balasan yang mereka dapat. Inilah balasan yang mereka dapat. Mereka yang mana? Mereka yang tidak kafir, mereka yang tidak munafik, dan mereka yang tidak fasik. Inilah balasan yang mereka, yang tidak kafir, yang tidak munafik, yang tidak fasik dapat. Hasil dari perjuangan. Hasil dari perjuangan. Nah, perjuangan di sini sama saja maknanya dengan jihad yang kita sebutkan, atau lebih tepat, lebih bagus kepada kita adalah bersungguh-sungguhnya kita mahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih tepat babitkan itu. Hasil dari perjuangan bersungguh-sungguhnya kita mahu kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surah Ankabut yang kita baca. Yang tidak henti-henti, bersungguh-sungguh kita mau kepada Allah SWT. Nah, kita pun tidak henti-henti berusaha membersihkan rohaniah kita, jasmaniah kita, berusaha membangunkan rohaniah kita, jasmaniah kita. Yang tidak henti-henti di dunia dulu melawan kehendak. Nah, jangan pakai keinginan saja. Di dunia yang tidak berhenti, yang tidak henti-henti di dunia dulu, melawan keinginan-keinginan hawa nafsu, angkara murka mereka. Nah, jadi angkara murka ini klasik, terlalu klasik istilah ini, kan? Ya, jangan pakai saja. Pakai keinginan-keinginan hawa nafsu mereka. Nah, itu cukup memadai sudah. Inilah balasan yang mereka dapat. Hasil dari perjuangan, bersungguh-sungguh mau kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak henti-henti di dunia dulu. Melawan, menentang, menundukkan. Nah, itu semua kita guna sudah istilah itu. Keinginan-keinginan hawa nafsu mereka. Nah, jadi kalau kita dari sekarang berusaha melawan, menentang, menundukkan hawa nafsu kita, itu kan? Nah, nanti keinginan-keinginan kita jadi bagus, jadi ngam dengan Allah Subhanahu wa taala, jadi sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah membalas kepada kita dengan nikmat syurga itu. Allah membalas kepada kita dengan nikmat kurniaan yang sentiasa baru dan diganti seperti mana yang kita sebutkan tadi. Nah, ini berarti perjuangan atau sungguh-sungguhnya kita mau kepada Allah Subhanahu wa taala itulah nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat di syurga kelak. Faham kah? Nah, bukan sia-sia. Nah, kita belajar sekarang bukan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kita sungguh-sungguh menundukkan keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Nah, bukan sia-sia. Nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat syurga. Berbanding dengan kita melakukan perkara-perkara dosa dan maksiat. Selain daripada kita terjun dalam kelompok fasiqin, terjun kita dalam kelompok munafiqin, terjun kita dalam kelompok kafirin, dan nanti kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akal yang waras, mana yang kau mau? Dengan akal yang waras yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita merupakan sebahagian daripada alat rohaniah, gitu kan? Nah, kau mau yang mana, bangkil? Nah, berdasarkan kepada akalmu yang waras. Kau mau yang mana? Kau mau seronok di dunia, syok itu syok ini, tapi di hari akhirat kelak kau akan diazab dalam neraka? Atau kau mau susah payah di dunia, menundukkan hawa nafsu dan sebagainya, tapi kau akan mendapat hasil kurnia Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat dengan nikmat-nikmat. Jadi kau mau yang mana? Kau mau akal yang waras? Nah, aku bukan tanya akal yang waras. Nah, aku tanya dengan akal yang waras kita. Gitu kan? Nah, dengan akal yang waras kita, kita mau yang mana? Kita mau kita syok di dunia, ikut hawa nafsu kita, begitu begini, tapi di akhirat kita akan diazab oleh Allah SWT. Kulit kita akan terbakar hangus, daging kita akan terbakar hangus, tulang belulang kita akan terbakar hangus, kemudian digantikan yang baru, dibakar lagi, digantikan lagi, dibakar lagi, kerana Allah mau mengazab kita. Berbanding dengan kita bersusah payah di dunia, kita menundukkan hawa nafsu kita, menundukkan keinginan-keinginan yang tidak ngam dengan Allah SWT. Payah kita, susah kita, tapi di akhirat kita dapat nikmat syurga. Nah, kau mau yang mana? Kau tidak faham soalanku, Babangkil. Tidak apa, Babangkil. Janji kau waras saja, ha? Okey, Pak. Okey, Pak. Kemudian katanya, agar bersesuaian dengan kehendak Allah. Nah, baru ketika itu bersesuaian ai ngam kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ngam kita, apa yang ngam? Keinginan kita ngam dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, keinginan kita sekarang mau apa? Keinginan kita sekarang mau mengaji. Keinginan kita sekarang apa? Keinginan kita sekarang mau berzikir. Keinginan kita sekarang mau apa? Mau jadi bagus. Keinginan kita sekarang mau jadi apa? Mau jadi hamba Allah yang taat dan patuh. Keinginan kita sekarang mau apa? Keinginan kita sekarang mau khidmat kepada agama Allah. Nah, itu semua keinginan-keinginan yang ngam dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelaskah? Nah, di sana mungkin nanti ada keinginan-keinginan yang tidak ngam dengan Allah. Ya kan? Macam mana contohnya, Mizi? Keinginan yang tidak ngam dengan Allah Subhanahu wa taala. Kau tengok orang-orang punggung besar di pasar itu, kau pun geram saja. Mau picit-picit saja. Nah, itu keinginan yang tidak ngam, tahukah? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, faham tak? Nah, kenapa kau susah mau kasih contoh? Aku tanya kau tadi kan? Nah, kena cekap bahawa tak kau kasih contoh. Gitu saja. Ha? Allah, ya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berjuang kan? Orang-orang yang berjuang, nah, secara jasmaniahnya, berjuang secara rohaniahnya, yang mana fokus kita adalah mau kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Supaya kita tidak tergelincir seperti orang-orang yang kita bilang sudah kafirin, munafiqin, fasiqin itu. Nah, mereka tergelincir saja, tunduk kepada hawa nafsu. Ya. Allah. Kemudian kata musannif, inilah apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang kita bincangkan tadi sebenarnya telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang maksudnya? Maksud daripada sabda Nabi itu
dunia ini ialah ladang untuk akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah, kata Nabi SAW. Dunia ini ialah ladang untuk akhirat. Ladang berarti kau perlu bersusah payah, bercucuk tanam dan sebagainya, yang hasilnya akan dituai di hari akhirat kelak. Hasilnya akan dituai, dipanen pada hari akhirat kelak. Nah, jadi jelas menunjukkan hidup di dunia ini, kehidupan di dunia ini kita perlu bersusah payah. Bukan hidup itu payah. Hidup itu mungkin saja kita senang, mungkin saja kita payah. Tetapi maksud hidup di dunia ini kita perlu bersusah payah adalah melakukan, berusaha menundukkan keinginan hawa nafsu kita. Nah, itu yang dimaksudkan bersusah payah. Nah, bukan senang mau tundukkan hawa nafsu. Ya kan? Nah, sebab itu baginda Nabi bilang itu adalah jihad yang besar. Betul tak? Nah, bukan senang mau tundukkan hawa nafsu. Walid mau beli kapal. Kaum orang ingat senang tak mau tundukkan Walid punya keinginan mau beli kapal? Ya betul. Walid sudah merancang dalam imajinasi Walid, Pak. Ada kapal dengan ada jaring-jaring di atas kapal. Nah, aku mau tangkap ikan. Ya kan? Ada macam-macam. Atas kapalku macam-macam ada. Dan termasuk seorang istriku di atas kapal. Nanti aku belayar tengah laut, aku mau makan ikan, aku pancing ikan. Itu imajinasiku kan? Aku berimajinasi saja, syok saja. Hari ini aku berada di lautan Pasifik. Sebulan kemudian aku ada di Antartika. 2 bulan kemudian aku mungkin berada di Gila-Gilaka. Ya, kan? Imajinasi, tahu tak imajinasi? Dan imajinasi itu dalam konteks lain bilang angan-angan, gitu kan? Nah, angan-angan itu dilarang oleh baginda Nabi. Nah, kerana itu buang masa dan sesuatu yang tidak mempunyai tujuan dan sebagainya, kan? Nak buang semua itu. Tidak mau lagi sudah. Aku tidak mau lagi angan-angan itu. Imajinasi aku tidak mau lagi. Nah, sekarang aku mau beli tanah baru. Tahu tak kamu orang? Kamu orang tahu sudah, Kamu orang semua perlu tahu ya. Nah, Walid beli tanah baru sebelah ini. Kelapa sawit ini. Tahu tak? Confirm sudah. Nah, jika besok Walid muntah darah kerana mau bayar. Nah, aku muntah darah kerana mau membayar tanah itu untuk pondok kita. Tahu tak? Nah, jika besok kamu orang lihat aku cirit beret. Nah, aku cirit beret kerana membayar tanah ini untuk pondok kita. Kamu orang tahu tak? Jadi apa? Nah, jadi itu yang kita bilang tadi. Tinggalkan keinginan-keinginan kita. Ngamkan keinginan kita itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu saja, Pak. Nah, besok aku tengok sahamku. Kalau ditutup bercampur-campur, aku tangguh lagi. Tapi kalau esok sahamku mencanak naik dengan izin Allah, nah aku jual semua sahamku. Nah, tanah ini aku beli. Tahu tak? Mau bikin apa? Mau bikin tempat kamu orang mau main panah? Silakan. Tinggal sikit saja untukku di ujung ini. Aku mau buat kolam ikan. Aku dan ikan jangan kamu orang pisahkan, okey? Nah. Kerana aku tidak mampu berpisah dengan ikan. Tahukah? Okey. Kemudian kata musannif syarahan yang ke-68. Habis sudah kita. Masya Allah. Syarahan yang ke-68. Apabila Allah memperkenankan permohonan. Nah, kita bercakap tentang permohonan semuanya. Kan? Daripada syarahan sebelumnya. Syarahan 60 berapa? 66. Kita bercakap tentang Allah lambat memperkenankan permohonan. 67. Kita bercakap tentang kita tidak mau berdoa atas alasan Allah sudah menetapkannya, untuk apa lagi kita berdoa. Nah, sekarang 68. Apabila Allah memperkenankan permohonan. Nah, kita bercakap tentang Allah terus memperkenankan permohonan kita.
Nah, semuanya sekitar permohonan, sekitar doa, sekitar permintaan. Kenapa? Karena ini adalah antara perkara yang lazim dipersoalkan oleh akal kita dan dipersoalkan oleh hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lazim. Nah, jika sekiranya kita orang yang menyedari, dalam arti kata yang lain berada di posisi sadar diri, nah hal ini akan terzahir dalam kita. Hal ini ya akan terzahir dan memaparkan ruang-ruang kelemahan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Memaparkan, menunjulkan hal-hal yang sabit dengan lemahnya diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang nantinya kita akan perbetulkan. Boleh faham tak? Okey. Jadi kata musannif, apabila Allah memperkenankan permohonan dan doa si hamba itu, bukanlah berarti Allah itu berkurangan pula apa-apa yang ada dalam simpanannya, kerana Allah itu maha kaya. Dan nantinya kalau Allah perkenankan doa kita, misalnya kita berdoa terus Allah perkenankan. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan terkurang sedikit pun apa-apa di dalam miliknya. Jelas? Ini tentang apa? Ini tentang termasuk rasa dan perasaan. Nah, ada orang yang bila Allah memperkenankan doanya, nah tiba-tiba dia jadi sombong. Aku bagus, sebab itu Allah perkenankan. Kau tidak bagus, sebab itu Allah tidak perkenankan. Nah, faham tak? Faham Mangkil? Kau ni, aku mau kasih kau makan ubat Mangkil, mau kah? Kasih kau makan ubat. Aku jampi-jampi kasih kau makan ubatnya. Tapi kalau kau silap makan ubat ni, kau lena terus. Mau kah? Okey, Mangkil. Dengar ya. Tadi aku sebutkan tentang memperkenankan permohonan doa si hamba. Allah memperkenankan doa kita. Nah, si hamba itu adalah kita. Ada kemungkinan yang dibincangkan oleh para ulama adalah munculnya kesombongan dari diri kita. Nah, kesombongan itu dalam bentuk kita melihat Allah memperkenankan kepada kita, tetapi tidak memperkenankan kepada orang lain. Fahamkah? Nah, di situ akan timbul, aku bagus, kau tidak bagus. Nah, ini di antara hal-hal yang diperhatikan dalam kerohanian, dalam kerohanian diperhatikan. Hal-hal ini diperhatikan. Kenapa? Karena ini juga termasuk buruk adab terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kerana itu musannif mursyid kita mengatakan yang kita sebutkan tadi ya. Nah, apabila Allah memperkenankan doa si hamba kita, bukanlah berarti Allah itu berkurangan pula apa yang ada dalam simpanannya. Nah, berarti Allah boleh bagi lagi kepada orang lain siapa yang dia mau. Faham tak? Nah, jadi justru itu, jangan apabila Allah memperkenankan doa kita, nah tercetus kesombongan itu. Jangan. Jelaskah? Nah, sebab itu, sisi lain baginda Nabi SAW mengajar kita supaya berdoa kepada orang lain. Faham tak? Nah, kita berdoa, Ya Allah, limpahkanlah kepadaku rezeki secara mudah dan sebagainya. Allah mudahkan misalnya. Nah, kita diajar oleh baginda Nabi supaya mendoakan kepada orang lain, dipermudahkan rezeki. Faham tak? Nah, itu. Mungkin satu sisi, nah datang sombong kita, kenapa aku mau berdoa kepada dia? Aku susah payah berdoa, nah Allah kasih kepada aku, mau berdoa. Kau doa sendiri bah misalnya. Nah, itu kesombongan namanya. Faham tak? Nah, inilah di antara buruk adab yang dipertikaikan, diperbincangkan dalam ilmu kerohanian. Jelas? Kerana Allah itu maha kaya. Kerana Allah itu maha kaya. Berarti kalau Allah memperkenankan doa kita pun, nah kita perlu berada di dalam wilayah sedar diri yang Allah itu maha kaya dan dia boleh memberikan, dia boleh mengambil balik dari kita dan sebagainya. Itu maksudnya. Jangan kita nak dapat perkenan saja doa kita dan kita tidak sedar diri sudah.
Dan juga tidak semestinya Allah terpaksa menerima permohonan itu. Nah, itu yang paling penting. Sebagai apa? Sebagai buah ataupun sebagai poin daripada sedar dirinya kita itu, ya. Poin daripada sedar dirinya kita itu, nah, kita sedar bahawa tidak semestinya Allah terpaksa menerima. Tidak ada paksaan kepada Allah untuk menerima doa kita. Ya. Dalam istilah usuluddin, harus tidak ada hukum apapun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima doa kita. Apakah wajib Allah menerima doa kita? Tidak. Apakah harus? Tidak. Nah, tidak terkait apapun. Nah, itu. Jelaskah? Kita saja yang perlu berdoa. Yang kita bilang sudah dalam teks kita baca beberapa hari yang lalu. Wajib berdoa. Nah, secara kerohanian. Gitu kan? Nah, melambangkan kita hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wajib secara kerohaniannya berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak wajib memperkenankan doa kita. Tidak harus memperkenankan doa kita. Kenapa? Karena Allah tidak terikat dengan hukum. Ya, yang terikat dengan hukum itu adalah kita. Nah, okey. Jadi dan juga tidak semestinya Allah terpaksa menerima permohonan itu. Maksudnya apa? Maksudnya tidak semestinya Allah menunaikan permohonan kita. Nah, itu, ingat, jangan sombong. Sekalipun Allah perkenankan doa kita, kita jangan sombong. Nah, itu maksudnya. Sedar diri kita. Okey. Seolah-olah dia tertakluk kepada permohonan si hamba itu. Jika Allah terpaksa menerima permohonan kita, maka Allah sebenarnya tertakluk, terikat. Tertakluk, terikat dengan tertakluk, terikat kepada permohonan, doa si hamba itu. Apakah Allah terikat dengan doa kita? Tidak kan? Nah, sama sekali tidak. Nah, justru itu kita perlu sedar itu. Nah, itu sedar diri yang penting untuk mengimbangi apabila Allah memperkenankan doa kita. Nah, jika tidak, kita sombong saja. Ya. Kita nanti jadi sombong. Nah, Mizi jadi bomo. Ya Allah, sembuh saja. Nah, nanti kau sombong, tahukah? Nah. Boleh faham ke, boleh cerita? Nah, jangan main-main. Nah, Walid merasakan, ya, keadaan-keadaan itu Walid merasakan. Ya, Walid share saja dengan kamu orang. Jangan. Ya, kita perlu sedar diri kita, sentiasa sedar diri kita. Ya, Allah perkenankan kepada kita. Allah boleh perkenankan kepada siapa-siapa pun yang dia kehendaki. Nah, itu sedar diri yang penting. Nah, justru itu jaga adabnya. Dengan nah, kita perlu menjaga adabnya. Adapun menjaga adab itu adalah tuntutan ubudiyah selama mana kita hidup, gitu kan? Nah, sampai mati. Okey. Sebenarnya permohonan atau doa si hamba itu bersesuaian dengan yang dikehendakinya. Nah, sebenarnya. Nah, kenapa sebenarnya? Nah, mau menyatakan kepada kita apabila ngam doa kita, ngam dengan kehendak Allah. Nah, itu. Dalam arti kata yang lain, makbulnya, perkenannya doa kita oleh Allah SWT kerana ngamnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Fahamkah? Ada kalanya kita tidak ngam dengan Allah, tapi Allah perkenankan. Nah, di sana mungkin ada bahayanya, kata para ulama. Nanti kita jumpa lagi dalam syarahan seterusnya. Ya. Allah perkenankan doa kita dalam keadaan kita tidak ngam dengan Allah. Nah, di sana ada bahayanya. Ya, kalau kita bincang dalam konteks manusia dengan manusia pun sama saja kan. Musuh kita berbaik-baik dengan kita. Mesti ada sesuatu kan? Faham tak? Mungkin dia mau bawa lari kau punya awet, Bamizi. Jangan main-main. Dia musuh kita. Bertahun-tahun sudah berperang kita dengan dia. Tiba-tiba dia ngam saja dengan kita. Mesti ada sebabnya, Pak. Kalau kereta besar, dia mau bawa lari kereta kita, kereta dia pun besar. Betul kan? Dia mau bawa lari harta kita, dia pun ada harta. Dia mau bawa lari kapal kita, dia pun ada kapal. Nah, sekarang dia mau apa sebenarnya? Bagus saja dengan kita. Nah, dia mau bawa lari kau punya si Yanti itu, Yanti. Ya kan? Nah, itu contoh.
Faham ke? Faham ke Anjung? Nah. Mangkil kau faham Mangkil? Ku cerita-cerita tu kau faham? No, kau selalu kepala kau pergi ke lain, bah. Kepala kau pergi ke kambing tadi kan? Bah, kau ini tu dia lah. Jangan Mangkil. Kambing itu siang hari saja Mangkil. Malam-malam kita lupakan kambing. Kecuali dia ada masalah saja. Ha? Nah, malam-malam kepala kita tumpu di sini yang Walid sedang mengajar ni. Aku nampak bah di dahi kau ada kambing tadi. Okey. Sebenarnya permohonan atau doa si hamba itu, nah jangan fikir si hamba itu orang lain, kita saja. Ya. Sebenarnya permohonan atau doa si hamba ai kita itu bersesuaian ai ngam dengan yang dikehendakinya, ngam dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Nah begitu. Dan sesuai pula pada masa dan ketikanya, berserta sesuai ngam juga, ngam juga dengan apa? Dengan masa dan ketikanya. Maka ketika itu berlaku. Nah, berlaku. Ini sama saja doa berlakunya doa kita sama saja dengan berlakunya takdir kita. Nah, begitu saja. Karena doa itu adalah ikhtiari. Yang berlakunya medannya adalah takdir. Begitu kan? Sebenarnya, nah bagi lagi sebenarnya, banyak sebenarnya ini. Sebenarnya penerimaan doa itu telah tertulis dalam azali lagi. Nah, itu satu lagi pengetahuan yang kita perlu bincang kemudian. Ya. Sebenarnya katanya, penerimaan doa itu telah tertulis dalam azali lagi. Ya. Dalam azali lagi. Perkataan azali, makin kan? Nah, sekarang muncul satu istilah, ya selalu saja kita dengar dalam lagu ada, dalam sastra ada perkataan azali. Nah, apa azali? Anjung tunjuk begini buat azali. Apa Anjung? Makan Maggi? Oh dulu. Azali itu maknanya dulu-dulu. Lagi apa maknanya? Nah, sejak azali lagi bilangnya. Nah, kau mau pikirin macam mana itu? Lauh Mahfuz. Ya. Lauh Mahfuz itu tempat catatan. Ya, tempat catatan. Okey, terkait dengan azali bagaimana? Mesti ada kaitannya. Okey. Nah, sekarang siapa tahu azali itu apa? Sebelum adanya masa. Nah, perkataan azali ini bilang mama sebelum adanya masa. Mamamu kadang-kadang dia pun ada dahsyat juga buat dia. Ilmunya tinggi. Azali bilang mama tadi, Anjung bilang apa tadi? Satu? Apa? Bukan, Anjung perbetulkan tadi sudah. Lauh Mahfuz. Nah, yang kedua bilang mamamu sebelum adanya masa. That's very good. Semua bagus ini. Jawapan ini semua bagus. Jawapan-jawapan yang menuntut kita berfikir, itu yang bagus. Ya kan? Kalau jawapan yang tidak menuntut kita fikir, nah itu jawapan yang kurang bagus. Jawapan yang mematikan akal. Nah, ini jawapan yang membuka akal seluas-luasnya. Lauh Mahfuz saja kau pikir pun tidak habis pikir, kan? Nah, Lauh Mahfuz itu apa? Lauh Mahfuz itu tempat tercatatnya seluruh perkara terkait dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, makhluk Allah Subhanahu wa taala itu terlalu banyak kalau mau dibincangkan. Nah, semua perkara terkait makhluk itu tercatat di Lauh Mahfuz. Untuk manusia, untuk malaikat, untuk jin, untuk haiwan, untuk tumbuhan, untuk aliens, untuk planet. Nah, aku tidak tahu mau cerita lagi apa. Kan? Nah, semua tercatat di Lauh Mahfuz itu. Okey. Tetapi jangan Walid tulis ini supaya kamu orang melihat sisi ya Lauh Mahfuz sebelum adanya masa jawapan mamamu tadi ini pun betul sebenarnya. Tapi ini sisi-sisi apa ya? Sisi-sisi teks.
Teks, tahu ke teks? Nah, teks yang menyebutnya begini. Al-Quran menyebut teks, ya. Sisi maklumat. Nah, begitu, sisi maklumat. Bukan sisi kajian. Ya. Jadi kita jangan berdiri atas maklumat semata. Kita sendiri perlu mengkaji, gitu kan? Nah, itu satu hal yang kita mau terapkan dalam pengajian kita. Nah, kita sendiri mengkaji. Nah, sebagai contoh, Walid tidak dengar orang Islam yang mengkaji tentang solat. Tapi Jepun, orang kafir Jepun, satu profesor di Jepun, dia mengkaji tentang solat. Sampai dia menjadi Islam kerana dia mengkaji tentang solat. Nah, sepatutnya kita orang Islam yang mengkaji solat itu kan. Kenapa orang kafir yang mengkaji? Nah, contohnya, ini persoalan bukan mau pertikai, tapi persoalan yang melihat kepada sisi motivasi kita. Itu kan? Faham tak? Nah, kita tidak mengkaji tentang solat, walaupun kita solat bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Mungkin ada yang solat sejak daripada beranak keluar solat sudah dia. Yang lain pula tidak solat. Sebagai contoh, kita katakan gitu. Jadi kita mau wujudkan satu pengajian, nah kita yang sifatnya mengkaji. Nah, nanti ada kajian-kajian yang kamu orang perlu buat. Tidak kiralah kajian teks kah, kajian berdasarkan kepada maktabah perpustakaan kah, kajian lapangan kah. Nah, Mizi dia apply, Walid, saya mau buat kajian tentang ini. Di mana? Saya mau pergi ke Hak Nyai. Nah, kita pun kasih recommendation, Mizi buat kajian di Hak Nyai. Kajiannya tentang masas kepala. Nah, Mizi buat kajian, oh masas begini, contoh. Contoh Mizi ya, kau jangan apply itu ya, aku sepak kau. Kalau kau apply yang itu. Atul pula buat kajian tentang pramugari dan keterkaitannya dengan aurat di dalam Islam. Boleh kan Atul kan? Boleh pak? Anjung pula buat kajian pramugara. Tengok tu. Kan? Okey. Nah, kita mengkaji sedikit. Jadi azali, perkataannya adalah azali. Ini spelling dalam Melayu ya. Azali, dan Arabnya sebut azali juga. Azali. Sama saja. Jadi dari segi istilahnya boleh pakai saja azali itu ialah apa yang tercatat di Lauh Mahfuz. Azali itu boleh pakai juga apa yang sebelum adanya masa. Nah, ini terkait dengan azali itu hal-hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengikat apa yang telah ditetapkan dengan masa. Itu kan? Faham tak? Boleh tulis ya. Allah menetapkan segala sesuatu nah situ berhentinya, termasuk masa atau waktu. Nah, kemudian Allah mengikat, ya. Kemudian mengikat segala ciptaannya dengan masa atau waktu itu. Nah, ini pun aku kena tekskan juga, Pak. Wah, masing-masing pakai yang kecil-kecil itu. Bolehkah? Nak baca Mizi, kasih kuat suara jantan. Segala sesuatu. Allah menetap berarti Allah menciptakan, ya.
mencipta, memilik, mentadbir, menetap dia, menetapkan segala sesuatu. Nah, itu terkait dengan makhluk dan segala keperluan makhluk itu. Nah, termasuk yang dia tetapkan adalah masa atau waktu. Ya. Kemudian Allah mengikat segala ciptaannya yang kita sebutkan tadi dengan masa dan waktu itu. Nah, ini bagi menjelaskan sebelum adanya masa. Kan? Sedangkan ini banyak penjelasannya. Lauh Mahfuz itu banyak penjelasannya dari sudut tafsir dan sebagainya. Kan? Nah, sekarang kita mau mengkaji apa? Kita mau mengkaji perkataan azali itu terkait dengan proses ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mau mengkaji itu. Jadi azali itu berada di mana? Nah, proses ketetapan Allah Subhanahu wa taala sepanjang pengajian kita tidak lebih daripada 3. Pertama, qada. Kedua, qadar. Dan ketiga, takdir. Jadi kita mau melihat perkataan azali ini berada di mana supaya kita faham. Ya. Nah, berdasarkan kepada fakta-fakta ini fakta pencerahan. Nah, sekarang perkataan azali, sejak azali lagi katanya. Jadi perkataan azali ini berada di mana dalam proses Allah Subhanahu wa taala mengatur kita sebagai makhluknya. Boleh nampak kah? Boleh kan? Nah, jadi di mana kamu orang mau letak? Nah, nampak sudah. Azali itu berada di sini. Azali. Nah, sekarang di bawah ini apa? Ada apa di bawah ini? Nah, kita tulis sudah di sana. Kemudian Allah mengikat segala ciptaannya dengan masa. Nah, di sini terjadi segalanya. Terjadi segalanya apabila sampai masanya. Nah, boleh tulis secara ringkas saja. Boleh faham tak? Nah, berjadual-jadual begini, mana ada orang mengajar pondok berjadual-jadual begini. Nah, mau kasih faham. Jadi, qada. Nah, perkara yang azali itu berada di dalam qada. Jelas kah? Nah, yang selepas berada di dalam qada itu nantinya dimanifestasikan. Nah, istilah Arabnya apa? Ditajallikan. Nah, itu istilah Arabnya. Allah mentajallikan apa yang azali itu melalui qadar dan melalui takdirnya. Nah, di sana terjadilah segalanya bila sampai masa. Sampai masanya terjadi itu. Sampai masa ini terjadi ini. Sampai masa ini terjadi ini. Dan terkait dengan kita makhluknya. Nah, terjadi itu nantinya terkait dengan makhluk. Nah, terjadi pada kucing, beranak 3. Meninggal semuanya, pulang ke rahmatullah. Nah, terjadi masanya kan? Nah, sampai masanya terjadi begini. Sampai masanya terjadi begitu. Bagi kucing. Nah, kalau manusia sama saja. Sampai masanya Mizi menikah dengan Yanti. 3 bulan kemudian Mizi menikah seorang lagi. Namanya Cici. Kan? Nah, 3 bulan kemudian menikah lagi. Gatal kau Mizi. Menikah saja kerja kau. Nah, contohnya begitu. Faham tak? Nah, bulan sampai lagi 3 bulan kemudian peras menonggeng pula Mizi. Berguling-guling di atas jalan. Nah, semua yang ada pada dia tinggalkan dia. Nah, itu semua rentetan berlaku daripada qadar, daripada takdir. Nah, terjadi, berlaku segalanya bila sampai masanya. Faham tak? Jadi, apa yang kita mau nyatakan secara jelas, azali itu ya, perkara yang tidak terikat dengan masa. Jelas tak? Nah, nanti kita faham dari kita belajar usuluddin ya, secara tekstual nantinya. Nah, kita akan lihat perkataan azali itu banyak.
Sedangkan kita nantinya tahu apabila sudah terikat dengan masa. Betul? Nah, makhluk nantinya tahu apabila terikat dengan masa, termasuk malaikat. Malaikat nantinya tahu setelah terikat dengan masa. Sebelum terikat dengan masa, nah malaikat pun tidak tahu. Faham tak? Apalagi kita manusia, apalagi kita jin. Nah, bukan kita jin, Pak. Bangsa jin. Ya kan? Ya, kita manusia, bangsa manusia dan bangsa jin. Nah, kita tidak tahu. Melainkan setelah terikat dengan masa. Faham tak? Nah, yang azali itu belum terikat dengan masa. Berarti kita tidak tahu. Nah, yang kita tidak tahu itulah kita bilang qada. Betul kan? Nah, sekarang kamu orang nampak sudah. Azali, qada. Qada, azali. Nampak sudah kan? Adapun qadar, nah terkait masa sudah. Apalagi takdir. Nah, takdir justru bukan terkait masa saja. Terkait masa, terkait kita. Gitu kan? Jam berapa sudah? Jam 10 sudah. Ajar kamu orang sampai jam 10. Mau kasih alim. Okey. Jadi Walid habiskan ayat ini. Sebenarnya penerimaan doa itu telah tertulis dalam azali lagi. Nah, azali itu kita tidak mampu mengkajinya, Pak. Kita cuma tahu boleh melihat sudut azali dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu saja, kan? Pada hakikatnya yang azali itu kita tidak tahu. Kita tahu setelah terikat dengan masa. Okey. Dan menunggu masanya, nah begitu. Jelas itu. Dan menunggu masanya sahaja untuk dikabulkan Allah. Faham tak? Nah, Allah tetapkan sudah, dia tunggu masanya untuk dikabulkan. Kenapa tunggu masa? Kerana seluruh makhluk itu terikat dengan masa. Jelaskah? Inilah apa yang dikatakan oleh orang-orang arif. Nah, kata musannif, inilah apa yang dikatakan oleh orang-orang arif dalam menerangkan kalam Allah setiap ketika dia dalam keadaan baru. Nah, setiap ketika ini perkataannya, perkataan orang-orang arif, ya, mereka mengungkapkan, ya, setiap ketika dia dalam keadaan baru. Setiap ketika dia dalam keadaan baru, nah berarti menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi hal-hal yang baru kepada hamba, kepada makhluk-makhluknya. Jadi hari ini begini, besok begitu, lusa begini, begitu seterusnya, ya. Hal-hal itu sentiasa baru. Sebab itu mana ada orang patah balik kepada hal lama. Semuanya baru, semakin lama semakin baru. Bukan semakin lama semakin baru. Dia menunjukkan bahawa kita berada dalam keadaan yang sentiasa baru. Betul kan? Nah, dulu orang pakai kain pelekat saja. Sekarang kau pakai, tengok macam Pak Kiai saja kau punya baju. Tahu tak? Nah, esok kau macam lain, lusa macam lain. Nah, 10 bulan akan datang kita macam lain. Begitu kan, silakan. Nah, itu sentiasa baru. Walid pun sentiasa baru juga. Sekarang kamu lihat begini-begini, nah besok mungkin lain. Lusa nak hitam semuanya. Hitam semuanya. Muda semula. Kan? Kau jeling saja, Fas. Kenapa? Kau saja mau muda. Aku tidak boleh muda kah? Nah, kemudian kata musannif, ini berarti Allah menerima permohonan si hamba. Wallahu a'lamu bisawabihi aw kama qal. Ini berus gigi siapa ada di sini nih? Berus gigi siapa? Nih. Siapa punya berus gigi? Ada atas meja sini. Aduh, ya Allah. Berdisiplin sikit ya. Sekarang kita ada anak-anak yang perlu kita pamerkan disiplin kepada mereka, ya, supaya mereka melihat perkembangan mereka itu nantinya terdisiplin, begitu kan? Kita saling mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita memaparkan disiplin-disiplin yang tidak bagus. Nanti anak-anak itu melihat, ya. Nah, kita perlu menegur antara satu sama lain. Jika tidak betul, tidak kena, kita tegurkan. Saudara kita semuanya. Jangan kita biarkan.
supaya pertumbuhan, semua pertumbuhan tidak kira siapapun dalam keadaan yang membina, dalam keadaan yang bagus. Okey, lain ada pertanyaan kah? Ya, silakan. Aha. Ya, dia kita katalah rentetan. Tapi qadar itu sendiri adalah manifestasi. Macam mana Haji? Sudah ada dalam qada, ya? Ya. Cuma bentuknya saja mubram atau muqdar. Bentuk mubram lah. Kita tak belajar lagi. Kita tak boleh implement lagi benda tu. Kalau kita implement nanti pening habis semua. Dengan bentuk ikhtiari kita tu dah ada di dalam ketetapan Allah SWT. Cuma saya sebut dah sebagai ini sikit kan. Saya tak mau guna istilah mubram muqdar. Saya gunakan istilah cuma bentuknya itu bentuk yang menghasilkan atau tidak menghasilkan. Boleh faham saya sebut begitu? A atau B. Jangan. Dia akan jadi lagi, dia akan jadi macam-macam. Itu saja. Boleh nampaklah. Okey. Alhamdulillah. Baik, lain adakah? Tiada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum wa aqimis salah.